Pelarian Rifai alias Bolang, 26, berakhir di tangan tim Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto. Residivis kambuhan ini diringkus setelah aksi begalnya menyebabkan 2 orang tenaga kesehatan mengalami patah tulang dan luka-luka berat. Aksi begal tersebut terjadi di Dusun Bontojai, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto pada Kamis 30 April malam. Pelaku tidak hanya mengincar harta korban, tetapi juga bertindak tega hingga membahayakan nyawa. Kejadian bermula saat korban, Firda Putri Wahyuni, 28, dan Nurmiati, 37, sedang berboncengan motor menuju rumah. Di tengah kegelapan, Bolang yang sudah membuntuti korban melakukan siasat licik dengan mematikan lampu sepeda motornya agar tidak terlihat. Pelaku mendekati motor korban, mematikan lampu, lalu tiba-tiba menarik paksa tas yang tergantung di leher korban Nurmiati. Ungkap Kasatreskrim Polres Jeneponto, AKP Nurman, Rabu malam, 7.5. Lebih jauh, Nurman menceritakan, korban kala itu sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan tasnya. Aksi tarik-menarik di atas motor yang sedang melaju kencang itu menyebabkan motor korban hilang kendali, terjatuh ke aspal, hingga terperosok ke dalam selokan. Akibat kejadian tersebut, Firda Putri mengalami cedera serius berupa patah tulang pada betis kaki kiri dan luka-luka di wajah. Seorang ibu rumah tangga, IRT, menjadi korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jalan Panaikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, pada Rabu malam, Juni 04, sekitar pukul 21.30 WITA. Korban diketahui bernama Nurlinda, 41, warga Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar. Saat kejadian, ia mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 6976 CJ dari arah utara menuju selatan dan hendak menyeberang jalan. Namun secara tiba-tiba, sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang diduga langsung menabrak korban hingga terpental dan terjatuh ke badan jalan. Akibat benturan keras tersebut, korban mengalami luka serius dan langsung dievakuasi oleh warga sekitar ke tempat aman sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Warga yang berada di lokasi sempat berbondong-bondong membantu korban sekaligus mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat insiden tersebut. Dari keterangan warga, sempat diamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Pria tersebut diketahui bernama Sri Dani, warga Desa Karalayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cabang Makassar menilai program Corporate Social Responsibility, CSR, perusahaan di Kota Makassar gagal menyentuh persoalan mendasar pendidikan. Kritik itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar di Gedung Sementara DPRD Jalan Lejen Hertasning, Rabu 6 Mei. Diketahui, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua, Wakil, Andi Suharmika, Fraksi PDIP, Anwar Faruk, Erik Horas, Fraksi Gerindra. Juga Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham, Ketua Fraksi Mulia Rey Suryadi Arsyad hingga Tri Zulkarnain. Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim mengatakan, program yang dijalankan disebut lebih banyak bersifat seremonial dibanding memberikan dampak nyata terhadap tingginya angka anak putus sekolah. Program CSR hari ini lebih banyak simbolik. Yang terlihat hanya pembagian sembako dan seminar pelatihan, sementara persoalan pendidikan masih terbengkalai, ujar Sarah. Menurutnya, kondisi pendidikan di Makassar sudah memasuki tahap darurat.
HMI mencatat jumlah anak putus sekolah di Kota Makassar mencapai sekitar 34.371 anak dalam periode 2024 hingga 2026. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Perhubungan, Dishub, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, melakukan penertiban dengan membongkar puluhan lapak non-permanen di area Terminal Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Rabu 6 Mei. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi utama terminal sebagai pusat aktivitas transportasi umum sekaligus menciptakan ketertiban dan kelancaran layanan di kawasan tersebut. Proses pembongkaran dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Toraja Utara, Rianto Yusuf, dengan pengamanan dan pendampingan petugas di lapangan. Meski sempat diguyur hujan, kegiatan tetap berjalan lancar dan tertib. Dalam waktu sekitar 1 jam lebih, seluruh bangunan kios yang berdiri di area terminal berhasil diratakan oleh petugas. Kepala Dinas Perhubungan Toraja Utara, Paris Salu, menjelaskan bahwa sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah daerah telah lebih dulu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk para pemilik kios serta Bupati Toraja Utara. Pelaksanaan pembongkaran ini sebelumnya sudah melalui proses komunikasi dan koordinasi bersama OPD terkait, pemerintah daerah, serta para pemilik kios, ujar Paris.